Shalom Jemaat MDC Bogor, Depok, dan Tangsel. Mazmur 100 ayat 2 berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita siapkan hati kita untuk datang beribadah kepadanya dengan cara yang benar dan berkenan kepadanya. Ibadah kali ini akan disertai dengan perayaan Mother's Day. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di Warta Jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berjumpa kembali dalam ibadah online kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita sama-sama mau menyambut Tuhan. Di Keluaran 15 ayat 2 berkata, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Mari sama-sama kita datang hadapan hadirat Tuhan. Allah yang menciptakan alam semesta. Dia juga yang menciptakan kita. Dan Dia adalah Allah yang setia. Allah yang menyertai kita. Berikan kuasanya bagi setiap kita. Kami rindu kuasa-Mu dinyatakan pada hari ini Tuhan. Mari sama-sama memuji Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dialah pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahan, Ku akan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Mari sama-sama datang hadapan hadirat Tuhan. Pelukis cakrawala yang merangkai jagat raya. Dia juga yang mempunyai rancangan yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Sama-sama kita katakan,
Karena Dialah Allah yang besar, pencipta alam semesta. Tapi Dia juga menciptakan kita, dan Dia mengasihi kita. Kami percaya Engkau akan melawat setiap kami Tuhan, membangkitkan gereja-Mu. Haleluya Yesus. Biar kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkuasa, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya Tuhan, haleluya. Allah kami yang besar, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib segala perbuatan tangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Karena ajaib segala perbuatan tangan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ajaib rancangan-Mu dalam hidup kami. Kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau, di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya saat Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan, Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan, Engkau melepaskan setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hadirin tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kami percaya di hadirat-Mu ada pertolongan kami Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami sembahkan, ku menyembah dalam kudus hadirat. Hadirat-Mu yang kudus hadir tengah-tengah kami Tuhan. Tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesus.
Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Hari ini kami memandang Allah kami yang besar. Hari ini kami memandang Allah kami yang luar biasa. Dan Allah yang dahsyat itu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bisa melihat Tuhan betapa tangan-Mu memegang kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang tidak terbatas oleh apapun juga Tuhan. Kami percaya hidup kami aman di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena tidak habis-habisnya Kau menyatakan kasih setia-Mu atas setiap kami. Terima kasih Bapa, karena pada hari ini Engkau rindu menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Secara pribadi kami minta Bapa, bicara pada hari ini Tuhan. Pakai hamba-Mu Pak Lambert yang akan menyampaikan isi firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu mengubahkan kami. Firman-Mu membangkitkan kami. Firman-Mu memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengucap syukur setiap kali saya mengingat bagaimana Tuhan menolong dan terus menguatkan Bapak Ibu di tengah-tengah situasi hari-hari ini. Saya pun mengalami ada banyak hal, tetapi ajaib kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu mari terus mempersiapkan diri untuk mengalami pembentukan daripada Tuhan. Nah, seseorang yang siap untuk mengalami pembentukan adalah pribadi yang siap untuk terus diubahkan dari hari ke hari. Ya. Tema kita hari ini yaitu berani untuk berubah atau dare to change. Nah, Bapak Ibu, waktu firman Tuhan ini ditulis, kisah bagaimana waktu Samuel muda baru pertama terpilih dan akhirnya ya Tuhan menetapkan dia sebagai nabi menggantikan Imam Eli. Nah, setelah akhirnya Samuel datang ke Silo dan dia mulai mengemban tugas sebagai imam, tetapi sebelumnya ada sebuah peristiwa yang terjadi ya di akhir masa tanggung jawab tugas Imam Eli sebagai nabi. Nah, cerita orang Israel berperang melawan orang Filistin di 1 Samuel 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya ke-11, tetapi yang akan saya munculkan hanya ayatnya ke-4 hingga ayatnya ke-11. Tetapi mendahuluinya orang Israel ya dikatakan berkemah di Ebenezer, sementara orang Filistin di Afek. Nah, begitu terjadi pertempuran, orang Israel kalah, sekitar 4.000 orang mati dan mereka mulai kecewa. Akhirnya para tua-tua memutuskan untuk mengambil tabut Allah yang ada di Silo dibawa ke tempat pertempuran. Ya, singkat cerita, sampailah di ayatnya yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-11. Oke, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. 1 Samuel 4 ayat 4 hingga ayat ke-11. Kemudian bangsa itu, ya orang Israel, menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Ya, kedua anak Eli yaitu Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring ya. Dan ditulis di situ sehingga bumi gemetar atau bumi bergetar. Wow, luar biasa. Mereka begitu terobsesi dengan kehadiran tabut Allah. Kenapa? Karena sebelumnya mereka tidak membawa tabut Allah, 4.000 orang kalah. Mereka berharap kali ini dengan hadirnya tabut Allah di tengah-tengah mereka, karena sekali lagi zaman itu tabut Allah itu lambang kehadiran Allah. Mereka berpikir kali ini tabut Allah datang pasti mereka akan menang dan mereka bertempik sorak, bumi bergetar. Ya, ayat selanjutnya dicatat. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?
Ya, ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin. Ya, kenapa? Sebab mereka berkata, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, ya orang Filistin mengatakan kepada dirinya sendiri, celakalah kita. Sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Maksudnya bagaimana orang pasukan Israel itu bertempik sorak dan bumi bergetar. Dan itu membuat orang Filistin kaget dan mereka memperkatakan kalimat negatif kepada diri mereka sendiri. Ya, selanjutnya dituliskan, celakalah kita. Siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah ya di padang gurun. Tetapi bagian akhir dari ayat ini berkata, kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin. Ya, mereka mengafirmasi diri mereka sendiri. Mereka harus kuat, bersikap seperti seorang laki-laki. Supaya apa? Supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Selanjutnya dikatakan, lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel kalah, saudara. Aneh ya. Di pertempuran pertama 4.000 orang ya kalah, mati, dibantai. Mereka pergi ke Silo, bawa tabut Allah hadir. Mereka sudah bertempik sorak membuat bumi bergetar, berharap kali ini mereka pasti menang. Tetapi kenyataannya kita tahu apa? Akhirnya mereka tetap kalah. Bahkan kekalahan kali ini jauh lebih fatal dibanding kekalahan sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya 4.000 tanpa tabut Allah, sekarang setelah tabut Allah datang malah 30.000. Wow, berlipat-lipat kekalahan yang dialami oleh orang Israel ya. Tercatat, maka ya mereka orang Israel melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak orang Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli yakni Hofni dan Pinehas tewas. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? Bahwa Allah bekerja dengan cara yang tidak terduga. Orang Israel begitu mengkultuskan tabut Allah. Mereka berharap dengan adanya tabut Allah, dengan lambang Allah hadir di tengah-tengah mereka, mereka akan menang melawan orang Filistin. Kenyataannya Allah tidak berpihak sama sekali kepada mereka. Tadinya tanpa tabut Allah hanya 4.000, sekarang dengan tabut Allah malah 30.000 tewas. Ada apa ya? Ya, ini yang perlu kita pelajari hari ini. Nah, yang kita lihat bagaimana justru orang Filistin yang tadinya ketakutan malah mengafirmasikan ya diri mereka. Mereka berkata, kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin. Jadi satu sama lain saling mengingatkan, berlakulah seperti laki-laki, kuatkanlah hatimu, jangan takut ya. Mereka punya tekad untuk menang, tetapi tidak sekedar tekad. Mereka memperkatakan apa yang mereka tekadkan itu. Bahwa mereka harus kuat, harus bertindak seperti laki-laki supaya mereka menang. Ya. Dan akhirnya betul-betul mereka menang. Ada apa di sini saudara? Ada kuasa perkataan. Orang Israel hanya sekedar menghadirkan tabut Allah. Mereka euforia, bersenang-senang. Wah, hore, tabut Allah hadir. Bumi bergetar dengan tempik sorak mereka. Tetapi tidak ada satupun yang mengeluarkan perkataan afirmasi tentang kebenaran. Ya, mereka hanyut di dalam euforia mereka. Tetapi akhirnya justru itu tidak menolong mereka sama sekali. Mereka tetap kalah, bahkan jauh lebih parah. Ya, 4.000 ke 30.000. Wow. Sepertinya Tuhan murka sebetulnya. Kenapa? Karena dia tidak ingin kehadirannya sekedar dilambangkan dengan benda tabut Allah itu. Tetapi dia ingin justru
harusnya seperti orang Filistin, mereka memperkatakan kebenaran. Karena apa? Kebenaran adalah firman Tuhan. Di dalam Taurat itu perkataan-perkataan yang perlu diperkatakan, tetapi orang Israel tidak melakukan itu sama sekali. Nah, saudara, mengapa kita harus belajar siap untuk mengalami perubahan? Seperti orang Israel, mereka pikir mereka akan menang, tetapi kenyataannya mereka kalah. Tidak selamanya tabut Allah itu melambangkan Allah hadir. Justru sebaliknya, Allah pergi meninggalkan mereka dan mereka alami kekalahan yang fatal. Nah, kenapa gereja kita umat percaya perlu berubah? Nah, Bapak Ibu Saudara, jawabannya sederhana, karena dunia terus-menerus berubah. Bahkan ada catatan penelitian 3-5 tahun sekali itu terjadi perubahan yang luar biasa ya pada tatanan sosial atau masyarakat di bumi ini. Nah, ini data lama saya pernah munculkan bagaimana kategori berdasarkan tahun kelahiran itu bahkan di label ya. Oke, kita munculkan. Kalau saudara lahir di tahun 1923 sampai tahun 1945, saudara disebut generasi builders, generasi yang membangun. Ini adalah generasi orang-orang yang loyal sekali dalam hidupnya. Ya, ini generasi ayah saya. Mereka adalah orang-orang yang semangat bekerjanya, etos kerjanya tinggi sekali dan terus mengerjakan sampai di usia mereka harus pensiun. Mereka bukan orang-orang yang mudah dipengaruhi dengan berbagai hal, tetapi mereka adalah pribadi-pribadi yang loyal sehingga umur pekerjaan mereka rata-rata panjang. Kalau di CV-nya ya mungkin di satu perusahaan bisa bekerja sampai 10, 20, 25 tahun, bahkan ada yang 30 tahun. Ini adalah generasi builders. Sementara yang kedua, kelahiran tahun 46 ke 64, ya, ini yang disebut baby boomers. Ya, baby boomers ini adalah ledakan populasi di mana waktu itu masa perang. Sehingga selesai perang, ya terjadilah lonjakan kelahiran. Nah, generasi ini terkenal dengan istilah let's talk. Ayo bicara. Ada sesuatu mereka butuh untuk diajak ngobrol, ya, untuk membawa mereka untuk bisa terlibat dalam sebuah ya kegerakan ataupun aktivitas. Mereka butuh untuk diajak berbicara. Ini yang lahir di antara 1946 sampai 64. Nah, selanjutnya dari 65 hingga ke 84 ini adalah generasi busters atau pemberontak, ya. Generasi ini tidak dengan mudah menerima sesuatu ataupun ide ataupun rencana. Mereka selalu bertanya, what for? Untuk apa kita kerjakan semua ini? Jadi dibutuhkan begitu banyak penjelasan untuk meyakinkan mereka. Tetapi akhirnya kalau mereka dapat diyakinkan, ya, generasi buster ini bahkan bisa lebih loyal dari generasi di atasnya. Yang penting mereka mendapatkan alasan yang tepat untuk apa ini harus dikerjakan, ya. Nah, lebih cepat lagi, yang lahir 85 hingga 2004 ini yang nanti belakangan kita kenal dengan X generation atau Y generation, mosaic generation, ya. Dan mereka adalah generasi yang fokus kepada relasi. Bagi mereka acara nggak terlalu penting bagus atau tidak, tetapi yang penting di sana mereka bisa bertemu dengan teman mereka atau tidak, ya. Dan ini digambarkan bagaimana mereka ya senang sekali terlibat dalam ya media yang mengumpulkan atau membangun relasi, entah ke Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Nah, terakhir yang kelahiran 2005 sampai hari ini adalah generasi Z. Generasi yang sangat-sangat fasih, bahkan dibilang mahir terhadap teknologi. Mereka lahir di era digital, saudara. Net generation. Artinya tanpa diajar, mendadak mereka bisa begitu fasih, begitu ya menguasai teknologi dengan mudah. Nah, mereka adalah orang-orang yang penuh ambisi untuk sukses dan mereka tidak pernah terhalang oleh apapun karena mereka melakukannya sendiri, belajar sendiri dan bisa saling bertukar dengan teman-teman mereka. Ada banyak hal sehingga mereka termasuk generasi yang sangat sulit untuk dipengaruhi jika tidak dapat dikomunikasikan tujuan itu dengan baik. Nah, saudara, kita ada di era ini hari-hari ini. Jika kita tidak siap terlibat, ya kita tahu pandemi ini membatasi kita, maka kita bisa tergilas.
Karena itu sekali lagi kita perlu siap berubah. Karena apa? Tadi Allah bekerja dengan cara yang tidak terduga. Nah, apa sih yang Allah mau? Mari terus terbuka kepada perubahan yang Dia kehendaki. Ya, kita tidak pernah mengerti akhirnya gereja kita jadi seperti ini hari ini. Tetapi bukan berarti terus kita menyesali semua yang sudah terjadi. Kita harus siap dan mau berubah untuk bergerak ke arah yang Tuhan kehendaki, sekalipun situasi berubah, ya. Nah, beberapa waktu ini kita belajar ada pernyataan bahwa Superman is dead. Orang penting dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya, suatu saat mereka bisa saja sudah pergi dan tidak ada lagi, ya. Ya, saya catat beberapa orang penting, saya munculkan di depan. Semua mereka suatu waktu akan pergi meninggalkan kita. Ya. Ada yang sudah, ada yang sementara, atau ada yang masih ya lumayan lah kalau dari sisi umur masih panjang. Tetapi bukan berarti mereka tidak akan pergi. Hari ini ada begitu banyak yang mengejutkan. Ya, bahkan yang jauh lebih muda pun bisa mendahului kita karena berbagai hal. Nah, saudara, artinya siapa saja dalam kehidupan kita yang tadinya menjadi orang-orang penting, yang menjadi pemimpin, yang menjadi ya tokoh kerohanian, yang menjadi pembapaan bagi kita, itu bisa hilang. Tetapi bahkan saudara dan saya juga suatu saat akan pergi. Artinya kondisi bisa berubah, tetapi masalahnya kita siap atau tidak, ya. Hakim-Hakim 4 ayat 1 menyatakan ketika zaman Yosua sudah selesai, muncul satu generasi yang tidak mengenal ya perjuangan orang Mesir, dan akhirnya sampailah di masa Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 4 ayat 1 dikatakan setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Setelah pendahulu yang takut akan Tuhan mati, orang Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, apakah perubahan hidup ini membuat kita lebih takut akan Tuhan atau sebaliknya? Ya, saat para pemimpin yang tadinya menjadi ya patron, yang menjadi tolok ukur kebenaran ada, kita tetap melakukan apa yang baik dan benar. Begitu mereka tidak ada, apakah kita masih tetap melakukan yang baik dan benar? Jangan seperti orang Israel. Begitu pemimpinnya hilang, langsung mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, tetapi kenyataannya Tuhan tidak berkenan dan ada banyak peristiwa terjadi di sana. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu kembali fokus ke tujuan untuk apa gereja kita ini ada. Gereja kita ada bukan sekedar untuk menambah denominasi, ya katanya demikian. Tetapi fokus utama gereja kita adalah gereja yang terlibat memuridkan. Karena itu, mari saudara fokus kembali kepada proses yang paling penting ini, yaitu pemuritan. Apa sih pemuritan secara sederhana? Yaitu mengenal dan mengalami Allah secara pribadi, tetapi melalui teladan ya orang yang memimpin kita. Ya, saya yakin saudara tidak serta-merta ya menjadi orang yang luar biasa tanpa ada orang lain yang mengajak, yang mempengaruhi hidup saudara. Masing-masing kita punya sejarah. Ada orang lain yang mengajak kita, ada orang lain yang membimbing kita, ada orang lain yang memberi contoh bagi kita. Nah, mereka yang memberi contoh itulah yang sementara share life dengan kita. Mereka sebetulnya sementara melakukan apa yang disebut pemuritan, ya, sampai kita tiba kepada kedewasaan rohani. Ibrani 2 ayat 1 mengingatkan kita perlu memperhatikan dengan teliti. Karena apa? Zaman ini ada begitu banyak hal yang negatif. Jangan sampai kita diseret oleh zaman ini, kita hanyut mengikuti ya segala sesuatu yang tidak benar. Tetapi mari pegang semua yang sudah diajarkan kepada kita. Jangan hanyut mengikuti zaman yang sementara berubah ini. Nah, pentingnya ya pemuritan ini dituliskan
oleh Rasul Paulus di 2 ayat ya, di Filipi 3 dan ayat 17 dan 1 Korintus 4 ayat 16. Dua-duanya memiliki satu kata yang sama. Paulus mengingatkan, ya saudara-saudara, ikutilah teladanku. Di 1 Korintus 4 dikatakan turutilah teladanku. Proses pemuritan adalah proses mengikuti teladan dari siapa yang menjadi pemimpin. Dalam bahasa aslinya lebih ke arah imitate my life. Kalau mengikuti teladan itu nggak usah repot-repot, copy paste aja apa yang dilakukan. Imitate, kita mengimitasi, ya, melakukan kembali apa yang dilakukan para pemimpin kita terdahulu. Teladan apa yang ditinggalkan, tinggal kita ulangi, mengimitasi. Dalam hal ini saat mereka melakukan proses pemuritan itu. Nah, tujuan akhirnya saudara dan saya juga harus menjadi para pembuat murid dan terus fokus di sana. Maka ini menjadi siklus kehidupan kita. Ini yang menjadi visi gereja kita. Apa itu? Menjangkau, memuridkan dan mengutus, ya. Saudara, jadi multiplikasi adalah proses untuk menghasilkan jiwa. Jangan sampai sudah bertahun-tahun ada di gereja ini, satu jiwa pun saudara nggak pernah bawa kepada Tuhan. Satu jiwa pun nggak pernah saudara hasilkan, saudara pengaruhi. Atau saudara lebih nyaman menikmati, ya, saudara tidak mau terlibat dalam pemuritan. Itu bukan tujuan kita bergereja. Multiplikasi adalah belajar untuk membagi hidup dan membawa orang kepada Kristus. Dan pemuritan itu bukan proses di kelas, ya, lewat pelajaran formil DKHB, tidak. Tetapi pendampingan seumur hidup. Bagaimana bisa saudara membawa orang, memberi teladan kepada dia, mendampingi dia, mempraktekkan apa yang saudara lakukan, dia lihat apa yang saudara lakukan, dan akhirnya dia bisa melakukan persis seperti apa yang saudara lakukan. Dia mengimitasi hidup saudara. Ya, itu proses pemuritan yang sesungguhnya. Nah, saya mau masuk ke satu kenyataan, ternyata di Alkitab, Tuhan itu adalah Tuhan yang anti mandul. Ya, di screen saudara bisa lihat ayatnya, ada sekian banyak ayat. Salah satu yang saya munculkan Mazmur 113 ayat yang ke-9, dikatakan di sana, ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya, ya. Artinya Tuhan sejak dunia dijadikan, apa yang dia katakan? Beranak cuculah, penuhilah bumi. Perintah itu disampaikan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Artinya Tuhan mau memenuhi bumi ini dengan begitu banyak keturunan-keturunan ilahi. Tetapi karena dosa, mulailah terjadi degradasi. Akhirnya muncul juga penyakit yang mengakibatkan kemandulan. Tetapi ayat-ayat ini mengarah ke pribadi, bukan berbicara kelahiran secara biologis saja, ya, tetapi membicarakan bagaimana seseorang yang mandul secara fisik pun tetap bisa melahirkan anak. Nah, ini yang harus kita mengerti. Allah tidak menghendaki hidup kita mandul secara rohani atau mandul ilahi. Mari bergerak terus, ya, terus rebut jiwa, jadi teladan, muridkan mereka, biarkan mereka melakukan kembali apa yang kita lakukan, karena Allah tidak suka akan hal itu. Tetapi dalam berbagai kasus kita lihat, justru Allah menggunakan rahim-rahim yang mandul ini untuk melahirkan pribadi-pribadi yang luar biasa. Ya, kita tahu Ishak, kita tahu Yakub, kita tahu Yusuf, kita tahu Simpson, kita tahu Samuel, kita tahu Yohanes Pembaptis, orang-orang besar di Alkitab. Ibu mereka mandul sebelum mereka dilahirkan. Tetapi waktu Allah mengerjakan karyanya, karena memang Allah tidak suka kemandulan, justru dari rahim yang mandul lahir orang-orang yang besar, yang luar biasa. Saya meyakini hari ini kalau engkau belum melakukan apa-apa, bukan berarti engkau mandul. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, beri aku kemampuan, beri aku kerinduan, beri aku belas kasihan. Niscaya Tuhan akan memperlengkapi saudara. Saudara belajar dari para pemimpin, saudara juga diperlengkapi untuk akhirnya saudara bisa membawa dan melahirkan orang-orang yang Tuhan akan hadirkan dalam kehidupan saudara. Ya. Saudara, bagian terakhir, mari nyatakan bahwa saya bisa berubah, saya harus berubah, dan saya pasti akan berubah
Kenapa? Karena segala sesuatu di sekeliling saya terus berubah. Ya, Tuhan ingin kita terus mengalami perubahan, tetapi perubahan yang benar, yang seturut kehendak Tuhan, terus mengerjakan apa yang Dia kehendaki, sekalipun ada banyak perubahan. Jangan pernah takut. Ya, Tuhan akan menolong saudara, Tuhan menolong saya, Tuhan menolong setiap kita. Untuk apa? Saat kita punya visi, saat kita setia dengan tujuan kita, Dia yang akan menolong kita melakukannya. So, berani untuk berubah atau dare to change, ya, menyatakan Superman is dead, ini waktunya super team dari Tuhan untuk melakukan kehendaknya lebih dahsyat lagi. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara, doa saya, semua kita menjadi super team yang terus mengerjakan visi Allah melalui gerejanya, supaya kehendaknya benar-benar digenapi bagi umatnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih, kami tahu Engkau tidak menjadi Allah yang sekedar dikultuskan dengan kehadiran benda-benda tertentu, tetapi Engkau rindu justru kami menghormati Engkau, dengan kami siap untuk berubah, dengan kami siap untuk dibentuk, dengan kami siap untuk melakukan kehendak-Mu. Tidak hanya sekedar euforia, bersuka cita untuk hal-hal yang sifat jasmani, tetapi kami mau tetap mengerjakan kehendak-Mu. Engkau Allah yang tidak menginginkan kemandulan, karena itu kami minta Tuhan, beri kami kesanggupan, belas kasihan, kemampuan untuk bisa menghasilkan jiwa-jiwa, keteladanan hidup yang terjaga, supaya sungguh-sungguh kesaksian kami bukan kesaksian hanya sekedar ya pencitraan atau sebagainya, tetapi benar-benar karena Engkau yang memberkati dan mengubah hidup kami, sehingga banyak orang melihat kami dan hidup mereka diubahkan, dan mereka rindu dibentuk seperti Engkau membentuk kami. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat-Mu hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, kemampuan daripada Allah untuk kembali fokus kepada tujuan, memuridkan, melipat gandakan hidup mereka, memultiplikasi hidup mereka, dan terus mengerjakannya sampai Engkau datang kembali, sehingga kami boleh benar-benar bersuka cita saat Engkau mendapati bahwa ada begitu banyak orang boleh mengenal Engkau melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mazmur 96 ayat 8 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita juga rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Persembahan Bapak Ibu Saudara bisa ditransferkan ke nomor OVO dan nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara masing-masing. Sebelum kita memberikan persembahan, sama-sama kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang menjadikan kekuatan yang baru bagi setiap kami Tuhan. Kami datang saat ini Tuhan dengan mengucapkan syukur, membawa persembahan kami. Kami percaya Engkau memakai setiap persembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan, memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Dari kelahiran-Mu sampai kematian-Mu, Kau tunjukkan kebangkitan-Mu dan pencurahan Roh-Mu, Kau nyatakan kemenangan demi kemenangan. Sebab Kau menang, Kau menang, sukacita untuk selamanya.
Wineta, putri dari Mami Win dan Dedi Will. Perkenalkan, nama saya Josia, anak dari Ibu Lestari Damayanti. Dan saya Rahel, anak dari Mami Godit. Tenang, ibu kami sama, dan dari Bapak Yusuf Johanis. Sama kok, sama. Jadi Mami itu orangnya penyabar banget sih, dan dalam setiap pengambilan keputusan Mami selalu berusaha untuk nggak gegabah dan doa dulu gitu ke Tuhan, nanya ke Tuhan apakah keputusan ini buat tuh udah sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Dan Mami juga selalu berusaha untuk ngasih yang terbaik dalam segala sesuatunya, baik itu untuk Tuhan, untuk pelayanan di gereja, untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Dan terakhir Mami juga orangnya sangat rajin dan bersih, kayak ketika ada dapur atau misalnya kamar atau ruang tengah ruang keluarga yang kotor, itu Mami kayak risih gitu. Dan di situ aku sadar sih kalau Mami itu orangnya rajin dan bersih. Mami itu orang yang dapat diandalkan, tegas juga, namun punya hati yang lembut. Kalau dari saya, ibu adalah orang yang penyayang, penuh kasih, dan bertanggung jawab, serta pekerja keras. Jadi Mami tuh selalu ngajarin aku untuk prioritasin Tuhan di atas segala-galanya, dan juga mengambil setiap keputusan juga dengan hikmat gitu. Jadi ketika misalnya aku merasa cemas ataupun khawatir kayak akan masa sekarang maupun masa depan, Mami tuh selalu ngajak untuk ayo kita dukung dalam doa bareng-bareng, ataupun menyuruh aku untuk doa juga gitu, untuk minta ke Tuhan, untuk nanya ke Tuhan, dan terlebih lagi nanya kehendak Tuhan tuh gimana gitu. Dan tentu aja dibarengi juga dengan usaha gitu ya. Dan Mami juga selalu bilang ke aku, ke anak-anaknya juga, untuk selalu ngasih yang terbaik gitu, sesuai dengan kapasitas masing-masing, dengan kemampuan masing-masing, baik itu untuk Tuhan, untuk pelayanan gereja, untuk sekolah juga. Dan satu hal lagi yang aku belajar juga dari Mami tuh peduli banget atau care sama lingkungannya gitu. Jadi ketika ada yang temennya yang sakit, atau misalnya keluarganya yang lagi kurang enak badan atau lagi sakit juga, Mami tuh selalu ngasih saran dalam bentuk saran obat-obatan, terus ngirim obat-obatan juga, dan bahkan makanan gitu. Dan dari situ aku belajar sih kalau ketika ada yang sakit aku harus peduli gitu, harus peka terhadap mereka. Kalau dari saya belajar bahwa ibu itu selalu rela berkorban gitu. Setiap kali ada orang yang minta tolong sama ibu selalu berusaha memberikan yang terbaik, dan tanpa meminta tuntutan gitu, tanpa mengharapkan imbalan. Dia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk menolong orang tersebut, serta tidak pamrih. Saya belajar dari Mami, kalau Mami itu orangnya sangat-sangat taat dan setia kepada Tuhan. Karena itu saya juga diajarkan untuk tetap setia sama Tuhan. Dan Mami juga selalu ingetin kalau jangan lupa buat sal grup dan ibadah. Meskipun banyak kesibukan, tapi selalu nyediain waktu buat Tuhan. Dan Mami juga ngajarin gimana sih cara ngomong yang benar sama otoritas di atas, karena kita harus sopan dan tunduk juga sama otoritas, gak bisa semata-mata langsung ngomong apa yang kita inginkan. Dan Mami juga selalu nyediain waktu buat orang tua. Di zaman online kayak gini, Mami selalu nelfon Eyang seminggu, mungkin dalam seminggu bisa 2 kali atau 3 kali, bisa ngobrolin apa aja. Dan aku belajar buat nyediain waktu juga sama orang tua. Ya, dan perpuluhan itu juga selalu diingetin banget sama ibu. Aku mau bilang terima kasih buat Mami yang udah ngelahirin aku, udah ngebesarin aku dengan sabar, dan udah memberikan teladan dan bimbingan serta saran-saran yang benar-benar terbaik gitu. Dan
aku juga mau ngucapin terima kasih juga udah ngedukung aku dalam segala sesuatunya, udah peduli gitu dari nyiapin makanan. Terima kasih untuk setiap masakan-masakan terenaknya, dan makasih juga untuk selalu ada buat aku di saat-saat dimana aku merasa sedih ataupun aku lagi sakit. Terima kasih udah selalu ada, dan aku pun mau minta maaf juga kalau misalnya selama ini aku belum bisa menjadi anak yang membanggakan, ataupun kadang masih ngecewain mami. Tapi aku berharap Tuhan yang akan balas itu semua, balas segala pengorbanan mami, kebaikan mami ke mami itu sendiri. Dan aku juga percaya kalau Tuhan yang akan selalu ada sama mami, memegang erat tangan mami. Dan semoga mami sehat selalu, jangan terlalu banyak maksain diri, jangan terlalu banyak pikir-pikir, dan tetap bahagia aja sih. Aku ngucapin terima kasih sama mami karena udah merawat aku dari kecil, ngeluarin rasa sayang yang sangat-sangat besar buat aku sama kakak. Dan juga makasih buat dimasakin makanan mulu tiap pagi. Mungkin ada aja rasa capek, tapi mami gak pernah nunjukin itu ke Al sama kakak. Dan Al juga tahu mungkin di kantor mami lagi ada masalah, tapi mami gak pernah sekalipun ngelampiasin masalahnya ke Al sama kakak. Mami selalu juga nyediain waktu buat ngobrol sama El dan nanya Al sekolahnya gimana. Dan itu benar-benar ngasih semangat buat Al juga. Al berdoa biar mami tetap sehat sama papi juga, sampai nanti Al sama kakak punya cucu, mami sama papi bisa sehat terus, dan mami sama papi buat tetap setia juga sama Tuhan. Kalau dari kakak, terima kasih sudah menjadi ibu yang baik. Kakak belajar banyak dari ibu, bagaimana cara ibu nolong orang, ngasih orang, ya, memimpin orang juga. Kakak juga belajar banyak tentang hal itu. Kakak bersyukur Tuhan itu milihnya ibu untuk menjadi orang tua kakak, dan kakak sangat mensyukuri hal itu. Doa kakak untuk ibu, semoga ibu tetap sehat sampai tua nanti, tetap sabar sama kakak sama Rahel, dan bisa tetap menjadi contoh yang baik buat kakak, buat Rahel, buat bapak. Dan untuk ibu dan bapak juga tetap bisa sama-sama terus sampai maut memisahkan nanti. Tuhan memberkati ibu dan bapak. Happy Mother's Day, Mom. I love you. Happy Mother's Day. El sayang mami. Love you, Bu. Lagu cintaku untuk Mama, lagu cintaku untuk Mama. Bapak Ibu, untuk minggu depan ibadah akan dilayani oleh Pastor Jarod Wijanarko dan sudah bisa diakses pukul 5 sore. Doa fajar di hari Senin pukul 05.30 melalui Zoom. Bisa Bapak Ibu lihat di layar untuk meeting ID-nya. Khusus doa jemaat Rabu tanggal 26 Mei 2021 dilayani oleh Pendeta Leo Sihotang. Mari Bapak Ibu, kita tetap semangat untuk berdoa. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Bapak Ibu, mari kita tetap setia mengikuti kesan online. Dan melalui kesan ini kita saling mendukung dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita tetap semangat untuk menjangkau jiwa-jiwa. Bapak Ibu, kelas dasar kekristenan akan dimulai tanggal 13 Juni 2021. Bagi Bapak Ibu yang belum mendaftarkan diri, segera bergabung di kelas DK ini. Untuk info selanjutnya dapat melihat di layar Bapak Ibu.
Kesan gabungan akan diadakan melalui Zoom dan setiap anggota kesan diundang untuk hadir dalam kesan gabungan ini. Untuk jadwal kesan gabungan ini Bapak Ibu bisa lihat di layar. Untuk Bapak Ibu yang mempunyai anak usia balita sampai SD kelas 6 bisa mengikuti ibadah anak melalui Zoom. Harap menghubungi kontak person di bawah ini. Halo semuanya, Bapak Ibu, Salam, salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Dery, asal MDC Bogor. Saya angkatan DK ke-61. Setelah mengikuti pelajaran DK, baik sekali manfaat yang saya dapatkan. Kemudian salah satunya adalah semakin yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup saya. Pengalaman saya yang sangat terkesan di pelajaran DK selama saya mengikuti pelajaran DK adalah adanya bahasa roh. Saya mendapatkan karunia bahasa roh di saat teduh saya di sore hari. Saya mendekat pada Tuhan dan itu sudah selesai TK ya ceritanya. Dan puji Tuhan pada akhirnya saya mendapatkan bahasa roh itu. Dan saya bersyukur sama Tuhan atas karunia Tuhan yang luar biasa ini. Semua pelajaran DK yang saya pelajari sangat bermanfaat. Semua dari bab awal sampai akhir semuanya luar biasa. Amazing. Cuma ditekankan kembali saya mendapatkan di bab 7 ya tentang baptisan Roh Kudus. Nah di situ juga saya menerima baptisan Roh Kudus. Luar biasa sekali. Nah, kepada teman-teman yang belum mengikuti DK, saya ajak Anda, saya undang Anda untuk ikut program DK selanjutnya karena banyak sekali manfaatnya, banyak sekali pengetahuan yang bisa Anda dapatkan. Yang pastinya nih, mengubah pola pikirmu, mengubah pola pandangmu, mengubah pola hidupmu menuju kepada kekristenan sejati. Mari kita perkokoh dasar kekristenan kita, mari kita kuatkan dasar kekristenan kita dengan mengikuti program DK selanjutnya. Semangat, 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 sukacita, sukacita, sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, nama saya Serina Uli Margareta Pasaribu, biasa dipanggil Uli. Saya berasal dari MDC Bogor, peserta DK Angkatan 61 tahun 2021. Saya memiliki latar belakang Kristen sejak lahir, namun saya memiliki pemahaman yang sangat sedikit tentang kekristenan. Setelah mengikuti DK, terutama menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya semakin yakin tentang keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengasihi saya, itu bukan tentang saya melakukan hal baik, tetapi itu karena Tuhan yang memberikan secara sukarela. Dulu sebelum mengikuti DK, saya memiliki kebiasaan overthinking dengan masa depan saya. Bahkan setiap mengalami persoalan, saya merasa kayak tidak bisa. Tapi semenjak mengikuti DK, saya tidak khawatir lagi karena Tuhan yang menjamin masa depan saya. Pelajaran yang paling berkesan selama saya mengikuti DK adalah bab 7 tentang baptisan Roh Kudus. Setelah saya mengikuti baptisan Roh Kudus, saya merasa dipenuhi oleh Roh Kudus yang menolong saya dan membimbing saya. Yuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bagi yang belum mengikuti kelas dasar kekristenan, mari mendaftar di kelas dasar kekristenan periode selanjutnya. Di dalam kelas itu kita akan diberkati dan diubahkan. Tuhan Yesus memberkati. Scanning. Selamat datang Secret Agent. Misi Anda hari ini, bagaimana Anda menerimanya, adalah memberitakan Yesus kepada dunia. Pelatihan akan dilakukan berupa retreat online, catat tanggalnya, lokasi, program, dress code. Anda akan dilatih oleh Special Agent. Free registration, link pendaftaran, kontak person. Daftarkan dirimu sekarang. Semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Tuhan Yesus. Bahwa kita pasti dijaga, dilindungi karena Dia adalah gembala yang baik. Yang penting kita bersandar dan bergantung kepada Tuhan.
bersaksi. Kita lihat juara pertama Deka angkatan 61 dari Bogor adalah Hari ini kita akan belajar tentang pribadi yang hebat. Siapakah dia? Mari kita akan saksikan video berikut. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah disampaikan. Sekali lagi mari bersukacita. Perubahan tidak bisa ditolak, perubahan harus diterima, bahkan ya dikerjakan bersama-sama supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang terus terbuka terhadap kehendak Tuhan yang jauh lebih baik. Karena sekali lagi, Dia Allah yang mengerjakan segala sesuatu ke depan dan menyiapkan segala sesuatu ke depan jauh lebih baik dari apa yang sudah kita terima hari ini. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Terimalah berkat Tuhan. Hamba percaya anugerah-Mu cukup bagi setiap kami. Karena itu Tuhan, biar anugerah itu tercurah dalam kehidupan umat-Mu, dan dengan semangat daripada Engkau, kami melakukan terus kehendak-Mu, satu tujuan, satu motivasi yang benar untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang terlibat, memuridkan, mengutus, dan terus mengerjakan kehendak-Mu. Biar lewat setiap keteladanan hidup kami, Engkau membawa banyak orang untuk percaya kepada Engkau. Diberkati setiap Bapak Ibu Saudara dengan kemampuan-kemampuan ilahi, dengan kemampuan-kemampuan untuk menerima orang lain, dan kemampuan juga untuk menang atas dosa, sehingga segala kerinduan Bapak Ibu sebagai orang benar tidak ada satupun yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah Allah menyertai setiap kita, damai sejahteranya, kasih karunia-Nya berlimpah-limpah atas hidup Bapak Ibu Saudara. Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, semua yang diberkati boleh berkata, Amin, amin.